Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، أن الله يدخل نياتنا في نية الصالحين والسابقين من عباده المؤمنين، يجعلنا وإياكم من أهل الخير، يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلى ما نوى جماعة السلف الصالح في خير ولطف وعافية والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar muqaddimah fi ilmu tafsir. Muqaddimah fi ilmu tafsir, kita sudah belajar apa namanya ini, hukmuhu, fadluhu, ta'rifuhu, nisbatuhu, al-wadih, hukm syarih, sampai akhir. Itu sudah kemarin selesai. Ini kita sudah mulai di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini surat Al-Fatihah namanya Al-Fatihah. Apa itu Fatihah? Membuka atau terbuka, ya kan? Membuka, ya. Siapa yang bisa bantu cepat? Al-Fatihah, la'annu biha yustaftahu kitabullah. Iya, Syekhi, membuka. Membuka. Biha yustaftahu kitabullah fasumiyat al-Fatihah. Itu sampai amal ahli sunnah wal jamaah yang mau baca Al-Quran biasa. Kalau dia mau lanjut wiridnya, bacaan Al-Quran, dia baca pertama Al-Fatihah. Sebelum dia buka Al-Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Baru masuk ke tempat yang dia berhenti kemarin atau lanjut wiridnya, ya. Mana itu sebabnya kasih nama, karena namanya Al-Fatihah. Di sini yang saya kemarin bilang al-tafsir al-jalalain, dua jalal, ya kan, dua jalal, Jalaluddin al-Mahalli sama Jalaluddin as-Suyuti, itu namanya al-jalalain dari situ, karena yang karya buku tafsir ini dua jalal, Jalaluddin al-Mahalli sama Jalaluddin as-Suyuti. Yang duluan Jalaluddin al-Mahalli, tapi subhanallah dia mulai dari surat Al-Kahf sampai An-Nas. Jalaluddin al-Mahalli dia mulai dari surat Al-Kahf sampai An-Nas. Setelah dia sampai surat An-Nas, balik lagi mau lanjut dari awal. Baru tafsir dari surat Al-Fatihah, sampai ayat 26 dari surat Al-Baqarah, wafat atau meninggal rahimahullah, tidak lanjut. Al-Imam As-Suyuti datang mulai dari Al-Fatihah lagi, ulang tafsir surat Al-Fatihah sampai surat Al-Kahf. Siapa yang duluan? Al-Mahalli. Yang terakhir siapa? As-Suyuti. Tapi Al-Mahalli kebalik, ya kan? Seharusnya Al-Mahalli mulai dari awal sampai Al-Kahf. Al-Suyuti lanjut dari Al-Kahf sampai akhir. Tapi ini enggak. Al-Imam Al-Mahalli mulai dari Al-Kahf sampai An-Nas. Habis itu baru mulai dari awal, meninggal sebelum selesai. Kama qala Al-Khatib Asy-Syarbini fi kitab As-Siraj Al-Munir. Ini kasih cerita ini Al-Khatib Asy-Syarbini. وكتاب حسن المحاضرة وشذرات الذهب في أخبار من ذهب. Itu ada berapa buku cerita ini tentang masalah ini. Tapi kita langsung masuk mulai. Al-Fatihah kita tahu 7 ayat. Juga dia Makkiyah. Turun di Makkah Al-Fatihah. Sampai ada beberapa ahli tafsir bilang namanya Al-Fatihah karena dia setelah apa? Setelah turun surat Iqra, Alaq, turun Al-Fatihah. Ada yang bilang Al-Fatihah. Ada yang bilang Al-Fatihah itu turun 2 kali. Ahli tafsir semuanya. Ada riwayat juga. Turun 2 kali, 1 kali di Makkah, 1 kali di Al-Madinah.
Ada yang bilang enggak, dia turun setelah Allah Ta'ala mewajibkan salat. Dia jadi di salat fardu atau nafilah. Berarti setelah Nabi Muhammad SAW pergi ke atau hijrah ke Al-Madinah. Ini semuanya betul. Bisa. Tapi lebih afdal dari itu, semuanya kita pilih mungkin turun 2 kali. Bisa, karena ada beberapa ayat turun 2 kali. Juga lebih afdal atau mungkin yang hati tenang, dia turun di Makkah. Habis itu Al-Fatihah. Al-Fatihah bunyinya berapa nama? Banyak nama. Dia namanya Al-Fatihah karena li'annahu yustaftahu biha kitab Allah, membuka Al-Quran. Atau kalau kamu lihat mau baca Al-Quran, mulai dari awal Al-Fatihah. Tertibnya bagaimana? Subhanallah al-azim. Ini kita lihat juz 30 itu surat-surat yang penting terakhir. Al-Fatihah tidak masuk ikutan surat yang pendek. Taruh di awal, habis Baqarah terus sampai terakhir. Jadi Al-Fatihah pertama. Namanya yang pertama Al-Fatihah. Waktu sama Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah. Kalau ada yang penyakit atau punya sakit atau punya penyakit mau obatin, baca Al-Fatihah. Waktu sama Al-Kafiyah. Mencukupi. Kalau ada apapun kamu takut, baca Al-Kafiyah. Waktu sama Al-Waqiyah. Waktu sama Ar-Raqiyah. Ar-Raqiyah untuk ruqyah. Kalau ada juga mau ruqyah, baca Al-Fatihah sampai 7 kali. Waktu sama Ummul Kitab. Ummul Kitab, Al-Quran Al-Karim. Waktu sama As-Sab'ul Mathani. Ini semuanya nama Al-Fatihah. Semuanya dari hadis. Atau dari pendapat dari beberapa ulama ahli tafsir. Paling banyak itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Juga kasih nama Asy-Syafiyah. Setiap nama ada cerita. Kita tidak bisa sebut apa sebabnya semuanya, tapi wa ma yudrika annaha raqiyah, itu orang yang pergi sama temannya, Rasulullah suruh keluar jihad fi sabilillah fi ahadis saraya. Ayo pergi ke tempat ini. Mereka sampai ke kampung itu tidak ada yang ikram, kasih makan, minum, tidak ada. Dia bilang atau mereka sudah tidur atau nginap di kampung tersebut. Subhanallah, yang kita bilang apa ini? Raisul Qabilah itu. Yang membimbing kabilah itu atau suku itu tiba-tiba sakit. Sakitnya itu bahasa Indonesia ladaghathu aqrab. Apa itu aqrab? Namanya apa aqrab? Siapa yang bisa bantu aqrab? Aqrab itu yang dari belakangnya bisa kasih racun. Namanya apa? Kalajengking. Hah? Kalajengking. Ya, oke. Walhasil, subhanallah, Allah Ta'ala mau atur hidup mereka bagaimana, kasih penyakit ke membimbing kabilah itu. Membimbing kabilah. Mereka datang, wahai ashab Muhammad, kamu bilang nabimu atau nabi ini bawa Al-Quran atau turun Al-Quran, ada yang bisa minta atau ada yang bisa tolong kita ruqyah kepada fulan ini? Mereka bilang, ya, tapi kamu tadi tidak kasih makan, minum. Kalau kamu mau, boleh. Bayar dulu. Itu bahasa kita. Bahasa kita, bayar dulu. Mereka bilang, siap, mau apa? Mereka bilang, mau kambing. Mau berapa? Ini yang apa namanya, Raisul Qabilah. Kira-kira mereka kasih berapa kambing? Nah, dalam riwayat hadis sampai 30 ekor kambing. Itu untuk baca. Dia belum paham dia ruqyah atau tidak. Tapi pergi ke sana, subhanallah, iman. Kalau iman kita jujur, walau satu ayat dari mana aja cukup bisa bantu kita ruqyah.
ini fulan ini yang belum pernah ruqyah, tidak tahu bagaimana cara ruqyah, tapi baca surat Al-Fatihah 7 kali. Langsung fulan ini yang sakit tadi sembuh langsung. Setelah dia selesai, dia sembuh. Mereka kasih 30, ada riwayat 40 ekor kambing. Nah, ini untuk apa? Ruqyah. Ya, juga maaf ya, lihat orang Arab gimana dermawan. Sampai mana? Ini baca ruqyah bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin 7 kali, tapi kasih tidak ada yang bilang, "Wah, ini sedikit. Apa yang kamu kerja?" Enggak. Sampai 30 ekor kambing. Ada riwayat 40. Masalah bukan di situ. Masalah sahabat bilang, "Kamu sudah benar ruqyah belum? Kamu sudah," bahasa Indonesia bilang, "tukar ruqyah atau belum?" Dia bilang, belum pernah ruqyah. Ini berarti makan haram ini, kita tidak bisa makan. Tidak boleh, harus kita tunggu sampai balik ke Al-Madinah atau ke Nabi, tanya Nabi. Ya boleh. Setelah mereka balik, kasih tahu kepada Nabi, ini kemarin jadi gini. Rasulullah bilang, boleh. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullahi. Juga saya mau bagian dari kambing itu. Mereka kasih berapa bagian untuk orang yang hadir sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tanya sama dia, "Kamu baca apa?" Bilang, "Baca Al-Fatihah." "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Kamu tahu dari mana ini ruqyah? Tapi setuju sama dia. Itu salah satu nama, ada cerita. Yang lain sama juga, ada seperti itu. Tapi panjang, kita mau tafsir, mau jelas arti ini aja. Insya Allah kalau kita belajar buku yang berikutnya, insya Allah bisa. Oke, 7 ayat. Ini 7 ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Masuk Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Ada yang bilang 7 ayat tapi Bismillah tidak satu. Tidak hitung 1 ayat. Itu siapa namanya? Qiraat Ahl Makkah wal Kufah. Qiraat Ahl Makkah itu Abdullah bin Katsir, wal Kufah Ibnu Amir. Mereka baca tidak masuk Tidak masuk. Wa kaunal basmalah. Ini qiraat kita. Al-basmalah jadi 1 ayat. Ada qiraat lain al-basmalah tidak jadi 1 ayat. Basmalah jadi bismillah seperti di awal surat biasa. Seperti Al-Baqarah, surat-surat yang lain ada bismillah tapi mereka tidak hitung atau kasih nama. Yang bilang Al-Fatihah bismillah tidak, gimana jadi 7? Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Laqad atainaka sab'an minal mathani." Mereka jadikan surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Alhamdulillah 1, Ar-Rahman 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu 4, Ihdinas siratal mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai sini. Jadi 6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi 7. Itu siapa yang bacaannya seperti ini atau di bagian Al-Fatihah seperti ini? Yang bilang bismillah tidak masuk. Yang bilang bismillah masuk seperti kita sudah lihat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi 1 ayat. Ya kan? Ini pertama Makkiyah. Wa yuqaddar fi awwaliha qulu liyakun ma qabl iyyaka na'budu munasiban. Wa illam takun minha fasabi'a ghairil maghdubi 'alaihim ila akhirih. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah orang Indonesia sudah paham artinya apa. Bismillah. Tapi kita yakin atau tidak dengan nama Allah Ta'ala yang Maha, ya kan? Ini biasa. Artinya apa? Di dalam buku-buku atau kita baca, atabarraku. Saya sebut nama Allah Ta'ala waktu saya melakukan atau menggunakan ini biar dapat berkah dari nama Allah. Itu artinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sampai cerita perempuan yang masyhur ceritanya, perempuan yang dia setiap melakukan sesuatu atau ada hal dia sebut bismillah. Ambil ini bismillah, taruh bismillah, ini bismillah, keluar bismillah, buka bismillah. Sampai suaminya bilang ini perempuan atau istri saya benar yakin atau jadi biasa aja. Dia mau ujian sama dia. Kasih duit. Dalam apa bahasa Indonesia itu zaman dulu nggak tahu namanya, sekarang di nama dalam bahasa Indonesia walhasil seperti sekarang namanya dompet. Oke, kasih duit berapa ribu atau berapa duit, bilang sama dia taruh, ayo bang, saya nanti saya mau duit itu, taruh duit, dia ambil dari dia bismillah. Pergi ke lemari bismillah. Walhasil dia karena setiap saat setiap itu sebut bismillah, 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 bismillah. Ambil duit itu taruh di tempat yang simbang biasa, bismillah. Tapi suaminya masuk 1 hari, setelahnya 1 hari 2 hari masuk ambil duit itu yang dia kasih, istri tidak tahu, ambil duit buang di dalam laut. Mau lihat, dia mau ujian dia benar atau tidak. Mau dia tahu yakinnya itu benar atau pura-pura bahasa Indonesia bilangnya kan. Ya, setelah berapa hari, 3 hari, 4 hari datang. Minta dari ibu. Ibu, di mana duit yang kemarin saya kasih? Dia masuk ke lemari. Seperti biasa. Bismillah, bismillah, buka lemari. Keluarin duit. Nah, silakan. Dia kaget. Saya yang buang di laut, saya sendiri. Tidak suruh orang, mungkin dia lupa. Dari mana, bagaimana caranya. Siapa yang bantu. Itu duit saya yang saya kasih. Juga itu duit saya yang saya buang. Bagaimana datang lagi. Balik lagi ke rumah, maaf. Balik lagi. Nah, tanya sama dia. Bu, ini bagaimana cara duit balik lagi. Kemarin saya buang di laut. Bilang sama dia, setelah kamu berapa hari yang lalu kamu pergi beli ikan. Beli ikan, kamu bawa 1 ke rumah. Saya waktu buka atau itu buka perutnya, ketemu duit di sana. Saya balik lagi ke tempatnya. Ini karena yakinnya. Allah Ta'ala bantu. Ini nama Allah Ta'ala. Sebut nama Allah Ta'ala. Ma dzukira ala qalilin illa wa barakallahu. Syarabu. Bismillah. Harus kita seperti itu. Bismillah. Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Ceritanya sudah jelas. Dia minum racun. Bilang Bismillahirrahmanirrahim aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu waktu dia ketemu sama bahasa Andalusi, qaid juga, qaid yang Kisra ahadul qayasirah. Walhasil dia namanya apa? Oke. Dia setelah ketemu sama dia bilang sama dia, kamu bilang yang kamu orang muslim yang baca Bismillahirrahmanirrahim dia bisa selamat dari racun, bisa selamat dari itu semuanya. Bilang sama dia, ya benar betul. Saya sudah pernah dengar dari Rasul. Saya punya racun di sini di dalam ini cincin. Karena dia raja juga di tempatnya. Kalau ada apapun saya minum biar tidak ada yang bawa saya ke tempatnya. Saya takut tidak. Atau awal hasil ini racun ini kalau ada yang minum pasti langsung mati. Bilang sama dia saya siap. Dia buka itu langsung ucapan atau baca Bismillahirrahmanirrahim, minum. Tunggu kapan Khalid bin Al-Walid meninggal. Tidak. Ya, tidak ada masalah. Itu karena yakinnya dari Bismillahirrahmanirrahim dari Allah Ta'ala itu luar biasa. Ceritanya ini Bismillah, Bismillah, Bismillah panjang sekali. Itu ada satu murid dia dengar gurunya bilang, barang siapa baca atau ucapan Bismillahirrahmanirrahim bisa bisa jalan atas laut.
Dia setiap kali waktu datang belajar naik apa itu perahu itu yang bisa apa perahu ya kan namanya apa perahu. Baik, tapi setelah dia dengar dari gurunya yang sebut atau baca Bismillahirrahmanirrahim bisa atas laut atau jalan di atas laut, dia datang langsung yakinnya itu luar biasa. Luar biasa. Baca Bismillahirrahmanirrahim sudah. Jadi setiap hari waktu datang dari pulau itu balik lagi ke sini ke tempat gurunya itu ucapan Bismillah tidak pakai perahu atau itu. Kita langsung pergi pulang setiap hari. Setiap hari bilang sama dia, guru boleh saya undang kamu ke rumah saya? Iya boleh. Apa nih kasih waktu datang ke dekat laut bilang sama dia, ayo di mana itu? Dia bilang sama dia, saya enggak dari waktu kamu dari saya dengarmu bilang yang baca Bismillahirrahmanirrahim bisa apa jalan atas laut. Saya sudah dari itu tidak pakai apapun. Dia langsung atas laut. Bilang yakinmu sama yakin saya beda. Gurunya tidak bisa, tapi anak atau murid, masya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi. Jumlatun khabariyah qusida biha as-sana' 'ala Allah. Ini puji. Allah Ta'ala. Alhamdulillahi. Lillahi. Alhamdulillahi. Kalau lillahi namanya hamdun. Kalau lillahi namanya hamdun. Tapi kalau lil makhluk atau linnas, lil insan, manusia, itu namanya madhun. Kalau kamu puji fulan, oh ini fulan gini, ini madhun. Tapi untuk Allah Ta'ala namanya hamdun. Kita setiap saat bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada musibah, kamu senang atau sedih, saya harus bilang alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah jamil. Alhamdulillahi. مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق له. الحمد لله. Mustahik. Itu yang harus kita kasih kata alhamdulillah khusus Allah. Yang lain tidak. Okay. Itu yang kata namanya atau yang kita bilang alhamdulillah. Mustahiqun lil hamdi. Wallahu kata Allah itu alamun ala al-ma'budi bihaqq. Kata Allah alam. Alam itu nama, maksud nama. Dalam bab alamun. Alamun ala dzat al-ilahiyah. Zatnya subhanahu wa ta'ala. Alam. Allah. Alamun ala dzat al-wajib al-wujud. Wajib ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin ada di dunia ini atau di alam ini. Tidak ada. Kalau tidak ada, dia wajib ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin. Allah. Rabbil alamin. Rabbi. Rabb. Malik Rabbul alamin atau Rabbil alamin ay Malik jami'al khalq. Rabbi. Kata Rabb itu. Rabb itu bisa datang sampai 7, sampai 9. Itu arti kata Rabbi. Kata Rabbi la ilaha illallah. Kata Rabbil alamin sampai 7. Ajib ini. Sampai 9. Kata Rabb artinya 7. Maaf, artinya 9. Bisa arti Rabb sampai 9. Dalam bahasa Arab. Apa itu? Rabbi. Rabbil alamin. Bisa masuk qarib. Yang dekat namanya Rabb. Allah Ta'ala Rabb. Rabbil alamin. Dekat dari hambanya. Rabbi. Muhit. Apa itu muhit? Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia. Apa itu muhit? Bilang apa saya muhit? Ada yang bisa bantu? Artinya muhit itu. Dan bisa bahasa Arab.
Muhit itu kalau saya bilang apa namanya ini, saya kasih contoh mungkin bisa paham yang di sini teman-teman. Saya punya karyawan sampai 50 orang. Tapi saya bisa tahu apa biar dekat. Kerjaan mereka yang benar, yang tidak, yang salah, yang baik, yang tidak. Ini namanya muhit, bisa paham. Juga Rabb juga. Rabb itu bisa muhit karena yang Allah Ta'ala cipta ini langit dan bumi, ya kan? Langit dan bumi, cipta langit dan bumi, dan selainnya semuanya Allah Ta'ala tahu itu. Ini namanya muhit. Wa malik. Malik, bukan malik, malik. Rabbu qaribun muhitun malikun. Malik miliki. Wa mudabbirun. Mudabbir itu mengurus, ya kan? Mengurus. Oke. Murabbin, Rabb murabbi. Sampai kita dalam bahasa Arab bilang Rabbul Baiti. Rabbatul Baiti juga, Rabbatul Baiti. Dalam bahasa Arab yang Rabbatul Baiti ini seperti terjemahnya di sini ibu rumah tangga, ya kan? Rabbul Baiti juga. Rabbul Mali ay sahibul mal. Oke, la ilaha illallah Muhammadun kathirul khair, namanya Rabb juga. Kan? Rabbi. Wal mauli lin ni'am. Mauli yang kasih beri ni'am. Khaliquna al-ma'bud jabiru kasrina. Khaliquna, Rabb juga. Wa muslihuna, muslih yang perbaiki hidup orang atau perbaiki apapun, namanya Rabb juga. Arbabul uqul, oke. Wasahib, namanya Rabb. Sahibul bait, Rabbul bait, ya kan? Sahibul bait. Ats-tsabitul qidam, subhanahu wa ta'ala. Wa jami'una was-sayyid. Jami'una yang bisa kumpul kita di hari kiamat. Ini namanya Rabb. Was-sayyid. Semuanya itu masuk di kata Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Dalam bahasa Indonesia Rabb itu apa? Siapa yang bisa bantu? Rabb dalam bahasa Indonesia? Ayo. Saudara. Rob Tuhan pencipta, bukan sih? Tuhan. Saudara Tuhan. Ringkas. Tapi dalam bahasa Arab ini 9. Di bawah kata Rabb. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Apa itu Al-Alamin? Al-Alamin ada yang bilang Al-Ins wal Jin. Ini ini namanya alam. Ada yang bilang selain itu. Tapi ringkasnya Al-Alamin selain Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala namanya alam. Ada alamul jin, ada alamul ins, alamul hayawanat, namanya alamul hayawanat, alamul jamadat, alam ini, itu semuanya masuk di alam. Al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seperti tadi, Ar-Rahman itu dzir-rahmah. Wa hiya iradatul khairi li ahli. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Malik itu pegang hari kiamat. Atau miliki hari kiamat. Juga ada bacaan lain, milik kerajaan hari kiamat. Yaumiddin, ad-din itu al-jaza. Maliki yaumiddin, ad-din al-jaza, balasan. Subhanallahil subhanallah. Maliki yaumiddin ay al-jaza wa huwa yaumul qiyamah. Wa khassa bidhikr li'annahu mulkun zahiran li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa Allah. Khassa bil maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, di bacaan yang baca malik. Kita baca di surat Ghafir, limanil mulkul yaum, setelah hancur ini semuanya yang di alam ini, Allah Ta'ala
bilang limanil mulkul yaum. Siapa yang raja hari ini? Enggak ada yang jawab. Ntar subhanahu wa ta'ala jawab sendiri. Billahil wahid. Tidak ada yang jadi raja atau malik di hari. Maliki atau maliki. Bacaan semuanya. Qiraat sab'ah. Maliki yaumiddin. Limanil mulku yawmil. Wa man qara'a malik fama'nahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah. Ya. Yang pegang ini semuanya urusan yang cipta di dunia semuanya. Pegang semua. Siapa yang bilang ini fulan masuk surga, fulan masuk neraka, itu Allah Ta'ala. Setelah ini riwayat atau hisab hitungan juga qadha bil fasli bainahum, biar perbaiki yang di antara mereka di akhirat, di antara ciptaan Allah Ta'ala semuanya Allah Ta'ala. Sampai kita dalam riwayat kalau ada 2 kambing itu, dalam riwayat 2 kambing Allah Ta'ala kasih balasan di hari kiamat walau ekor kambing sama kambing. Apalagi kalau manusia sama kambing. Orang manusia jahat sama kambing atau hayawan itu yang lain. Ini kambing sama kambing, tidak masuk halal haram. Kalau dia kambing sampai bunuh kambing dalam syariat tidak ada masalah. Tidak ada haram, ini hayawan, tidak ada akal. Ya, tapi juga hari kiamat Allah Ta'ala kasih balasan. Akan biar ambil haknya. Ya, itu yang setelah itu orang kafir setelah lihat ini kambing atau hayawanat, sapi, semuanya seluruhnya Allah Ta'ala setelah apa bahasanya? Setelah kasih balasan ya kan, untuk yang jahat sama dijahat juga Allah Ta'ala suruh ayo balik lagi tanah. Jadi lagi tanah. Orang kafir lihat, wah ini berarti mereka ini semuanya binatang-binatang tidak masuk neraka atau tidak masuk surga. Wahai saya, seandainya saya jadi tanah. Ya, saya mau jadi hayawan itu, binatang, biar tidak masuk neraka atau tidak. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku jadi tanah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang urus ini semuanya? Allah, Malikul Mulk, Malik Yaumuddin. Ini lihat, Malik Yaumuddin, Raja hari jaza. Raja hari balasan. Ya kan? Malik Yaumuddin. La ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Nakhussuka bil ibadah min tauhid. Wa nakhussuka ibadah, kita menyembah kita untukmu. Kalau ada lain itu yang namanya musyrik. Kalau menyembah untuk orang atau yang lain seperti yang mereka orang Indus itu neraka api. Ada orang Arab kufar Quraisy itu asnam, ahjar, batu-batu. Ada yang ini semuanya itu namanya musyrik. Tapi kita di sini nakhussuka bil ibadah. Setiap hari kita tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa bilang ini fulan musyrik. Karena setiap hari dia bilang nakhussuka bil ibadah. Iyyaka na'budu. Kita menambah kamu aja. Wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ibadah kita bisa melakukan insya Allah, tapi kalau kamu bantu kita. Ini bagaimana? Ajib sekali. Kenapa ajib sekali? Karena kita bilang sama Allah Ta'ala, kita sudah menyembah kamu. Atau kita hamba-Mu aja. Tapi juga tolong
Bantu kita biar jadi hamba-Mu. Berarti dari awal semuanya dari Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa nasta'inu bika wa natlubu minkal ma'un 'ala al-'ibad. Itu yang juga namanya taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Arsyidna. Ya Allah kasih tahu, ya Allah bantu kita. Kasih tahu atau menunjuk kita ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bukan tol, jalan lurus akhirat. Jalan lurus, itu yang lurus. Jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita setiap salat bilang ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita khusyuk bagaimana? Tapi karena kita sudah jadi biasa, tidak paham. Baca salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sibuk sama makhrajnya, sifatnya, suaranya. Bagus atau tidak? Apalagi kalau baru belajar tajwid seperti sekarang halaqah ini, jadi alhamdulillahi rabbil, tidak khusyuk sudah. Jadi lihat huruf. Imam Ghazali bilang dia dapat dari salatnya itu makhrajnya. Terus perhatian, harus hadir sama ayat yang kamu baca. Terus berarti Syekh tidak usah belajar tajwid, enggak. Belajar latihan, tapi jangan sampai kalau di dalam salat ganggu pikiran. Baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Kalau kamu minta dari siapapun, walau yang punyamu, hakmu, kamu bilang sama dia, ayo kasih ini, harus di dalam cara yang bahasa Inggris yang bagus. Bulan saya minta ini ya, maaf saya ambil ya, itu dalam bahasa. Ya baca ihdinas siratal mustaqim, pikirannya tidak ada, kamu di hadapan Allah Ta'ala. Sampai dalam riwayat hadis tidak paham hadis. Qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi yang salat itu dua. Setengah untuk saya, setengah untuk dia. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini semuanya puji sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Fa idza qala al-'abdu dalam riwayat ini لا إله إلا الله محمد رسول الله قال في الحديث الصحيح وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي puji bagi kau kepada saya. Oke. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. Apa itu athna? Madah. Athna alayya abdi, sana. Wa idza qala maliki yaumiddin majjadani abdi, mengagungkanku. Majjadani abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah. Ya Allah bantu saya, tadi itu urusan kamu. Ini sekarang saya bantu saya. Ya Allah bantu saya. Tuhanku bantu saya. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Bantu saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo bahasa Indonesia menunjuk kita ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jalan lurus, jalan ini. Siapa yang alladzina an'ama 'alaihim? Wa man yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan, berarti itu jalan alladzina an'ama 'alaihim atau jalan yang lurus, jalan ahli ta'ah, ibadah, istiqamah, ikut perintahan Allah Ta'ala dan dilarangan. Itu yang alladzina an'ama Allah 'alaihim. Siapa itu? Berapa orang yang alladzina an'amta 'alaihim? Saya mau kasih contoh, ulaika alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin, para nabi.
para nabi. Berapa itu nabi? Wah, sampai 140 atau 114.000 atau 124.000 nabi. Wasiddiqin, ini orang yang saleh. Biar kita jangan bilang oh ini derajat yang tinggi. Orang yang saleh tapi derajatnya paling tinggi. Wasyuhada, syahid yang dibunuh di sabilillah. Wassalihin, orang biasa. Kita mudah-mudahan masuk. Oke, tapi kita mau sedikit sambil jadi sedih. Wassalihin wasyuhada min alladziina an'ama Allahu minan nabiyyiin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu teman-teman yang paling baik. La ilaha illallah siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah. Juga siapa yang beri nikmat hidayah itu? Allah Ta'ala. Jadi ya Allah masukin kita dia diberi nikmat atau kasih nikmat, ya Allah nikmat hidayah. Ghairil maghdubi 'alaihim, Allah Ta'ala faba'u bighadabin, kita baca di surat Al-Baqarah, faba'u bighadabin 'ala ghadab. Ini orang siapa? Yahudi. Waladhdallin wa humun nasara. Wahum an-nasara, orang Nasrani namanya dhal, karena sudah jalan di depan mereka tidak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya apa? Amin. Wa yusannul qara wal imam al-mutam amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini biasa. Kalau kita doa biasa kita bilang amin. Apalagi ini dalam salat juga, ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Faqulu amin. Faqulu amin. Itu riwayatnya panjang, bisa kita bisa semuanya sebut-sebut. Tapi mudah-mudahan kita paham juga ini sudah kita sudah paham ini harus ucapan amin. Kenapa? Karena setelah baca doa. Dari mana ini? Ada beberapa orang yang saya ketemu sama beberapa orang yang bilang bagaimana kita bilang amin? Tidak ada dari Al-Quran. Kamu masukin ini dari mana? Ini dari Nabi Rasulullah yang suruh kita bilang amin setelah baca. Sampai dia kasih tahu barang siapa apa bahasa bacaan amin. Jadi sama malaikat, sama ucapan malaikat, ampuni dosanya. Ghufirat lahu dzunubuh. Man qala amin fawafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah ghufirat dzunubuh. Waktu imam bilang waladdallin, harus juga dia bilang amin. Imam juga bilang terus malaikat bilang amin juga. Apa yang belakangnya di salat juga, waktu salat bilang amin. Kalau mereka bareng-bareng atau ucapan mereka jadi bareng-bareng, dapat pahala. Pahalanya apa? Ampuni dosa. Man wafaqa ta'minul malaikah ghufirat dzunubuhu. Nas'alullah an yaghfira lana dzunuba was sayyi'at wa yu'li lana darajat, yaj'alna min ahli al-qurbat wat ta'at, ووفقنا للخيرات أينما كنا وحيثما كنا في خير ولطف وعافية والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم.